Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Gimana kabarnya kalian sehat? Semoga kalian pada sehat semuanya ya. Amin. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi algoritma. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja ke materi ya. Definisi algoritma. Algoritma adalah logika, metode, dan tahapan urutan sistematis yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Algoritma dapat juga diartikan sebagai urutan langkah secara sistematis dan logis. Dalam perkembangannya, algoritma banyak dipakai di bidang komputer. Menurut Rinaldi Munir, algoritma ialah sebuah bentuk urutan angka yang logis yang akan membantu seseorang dalam menyelesaikan masalah yang sedang dijalaninya. Sejarah algoritma. Pada awalnya, kata algoritma adalah istilah yang merujuk kepada aturan-aturan aritmetis untuk menyelesaikan persoalan dengan menggunakan bilangan numerik Arab. Sebenarnya dari India, seperti tertulis pada judul di atas, pada abad ke-18 istilah ini berkembang menjadi algoritma yang mencakup semua prosedur atau urutan langkah yang jelas dan diperlukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Di sini ada dua jenis algoritma. Yang pertama, David and Quenquer paradigma. Dalam membagi setiap permasalahan menjadi beberapa masalah kecil yang lebih detail. Pembagian masalah ini dapat dilakukan secara berulang dan terus-menerus hingga pada bagian masalah kecil masing-masing dapat diselesaikan dengan mudah. Singkatnya, dalam menyelesaikan sebuah masalah besar dan membagi masalah-masalah tersebut menjadi bagian kecil yang dikelompokkannya, sehingga tahu mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, dynamic programming paradigma. Dalam pemrograman dinamika ini sangat tepat jika digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang memiliki subkategori yang optimal, serta memiliki beberapa masalah yang double dan tumpang tindih. Paradigma ini memang sekilas seperti paradigma yang sebelumnya, yang sama-sama mencoba untuk membagi setiap permasalahan menjadi sebuah subkategori, masalah yang lebih kecil namun secara intrinsik yang menjadi pembeda dari setiap permasalahan dengan karakter tertentu. Di sini ada 3 cara penulisan algoritma. Yang pertama, pseudocode. Ini merupakan cara penulisan algoritma yang menyerupai bahasa dan pemrograman tingkat tinggi. Pseudocode ini menggunakan bahasa yang hampir menyerupai bahasa pemrograman. Biasanya pseudocode ini menggunakan bahasa yang paling mudah dipahami oleh komputer dibandingkan algoritma yang dibuat sebelumnya. Yang kedua, flowchart adalah cara penulisan algoritma dengan menggunakan notasi grafik. Flowchart ini merupakan gambar atau bagian yang memperlihatkan urutan atau langkah-langkah dari suatu program serta hubungan antara proses beserta pernyataannya dalam suatu masalah di algoritma. Penulisan algoritma ini dengan cara flowchart dapat dilakukan dengan menggunakan simbol. Dengan demikian, simbol menggambarkan proses tertentu, sedangkan proses dapat digambarkan dengan garis penghubungan. Yang ketiga, kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian judul. Judul ini merupakan bagian yang terdiri atas nama algoritma dan penjelas spesifikasi tentang algoritma tersebut. Di bagian ini juga dapat digunakan untuk menentukan apakah teks algoritma yang akan dibuat merupakan program, prosedur, atau fungsi. Cukup menggambarkan apa yang akan dilakukan oleh algoritma. Yang kedua, bagian deklarasi. Bagian deklarasi ini merupakan bagian yang didefinisikan semua data yang dipakai di dalam algoritma. Data tersebut dapat berupa variabel, konstanta, tipe data, prosedur, atau fungsi. Semua data tersebut dapat digunakan di dalam algoritma jika telah didefinisikan terlebih dahulu. Yang ketiga, bagian deskripsi.
Bagian ini adalah inti pada bagian yang dijelaskan langkah-langkah penyelesaian masalah. Dalam algoritma ini dapat ditulis dengan bahasa yang jelas dan logis agar dapat dipahami oleh user. Ada 3 bentuk dasar algoritma. Yang pertama, algoritma sekuensial. Merupakan algoritma yang langkah-langkahnya secara urut dari awal hingga akhir. Bentuk dari algoritma sekuensial ini, contohnya seperti memasak mie. Langkah demi langkah dijalankannya harus urut dari atas sampai bawah. Yang kedua, algoritma perulangan. Merupakan suatu algoritma yang menjalankan beberapa langkah tertentu secara berulang. Pada masalah yang kita dihadapi, ada pula sebuah langkah yang harus kita lakukan secara berulang. Contohnya, menjemur pakaian. Yang pertama, kita siapkan jemuran. Yang kedua, ambil satu pakaian yang nantinya akan dijemur. Yang ketiga, peras pakaian tersebut terlebih dahulu. Yang keempat, letakkan pakaian tersebut pada tiang jemuran. Yang kelima, ulangi langkah dari 2 sampai 4 hingga pakaian habis. Nah, dari contoh di atas dapat diketahui bahwa langkah kedua sampai keempat harus dilakukan secara berulang hingga pakaian habis. Nah, itu merupakan algoritma perulangan. Yang ketiga, algoritma percabangan. Algoritma ini merupakan algoritma bersyarat, merupakan algoritma menjalankan langkah berikutnya apabila terdapat syarat yang sudah dapat dipenuhi. Contohnya, memasak air. Memasak air itu yang pertama kita siapkan panci, yang kedua memasukkan air ke dalam panci, yang ketiga letakkan panci tersebut ke atas kompor, yang keempat hidupkan kompornya, yang kelima apabila air sudah mendidih kita matikan kompornya, yang keenam angkat panci tersebut dari kompor. Nah, contoh algoritma percabangan di atas. Algoritma bersyarat terdapat pada langkah ke-6. Apabila air sudah mendidih, lalu matikan kompor sehingga apabila air tersebut belum mendidih, maka kompor tidak dimatikan seperti itu. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila ada yang tidak mengerti atau tidak jelas, kita diskusikan di grup kelas ya. Nah, di sini ada tugas. Coba kalian kerjakan. Batas waktunya hari Jumat jam 11 malam. Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan saja. Mohon maaf bila ada kesalahan, Ibu juga masih belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.